Nggih, tasih wonten. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Faruk Gus saking Mojokerto, matur nuwun atas kesempatannya ingkang kula tanggletaken niki terkait cara agar bisa istiqomah Gus menawi melampaui zikir sirul asror mulai ainul basiroh ngantos hakul basiroh bahkan sampai memfanakan diri sandal kali wau sampun dilepas. Cuman kadang-kadang kita kan tidak bisa istiqomah. Lah terus pundi caranya? Apakah ngapunten secara teknis tangi turu wis aku tak mulai memfanakan diri jeret sampai engkau ternyata di dalam 24 jam ya tetap aja kita akan berinteraksi dengan lingkungan, akan berinteraksi dengan sosial. Yang kedua kami tanyakan cara istiqomah, yang kedua adalah bagaimana membedakan Gus bahwa ini adalah dari Allah yang memang kita memfanakan atau ini dari nafsu kita. Misalkan malas Gus, aku males rek lagi iki teko panjen kemalasan nafsu kita, apakah memang kita saat itu jadi patung yang saat melakukan itu sehingga memang patung nggak bisa ngapa-ngapain. Matur nuwun Gus atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita itu tidak bisa untuk menolak diri dari pengaruh-pengaruh lingkungan. Karena kita itu hidup di tengah-tengah lingkungan. Allah telah memberikan satu keterangan tentang hal itu terhadap orang-orang yang hatinya sudah condong pada Allah supaya waspada terkait apa pengaruh lingkungan. Hal itu tertuang di dalam surah Ali Imran ayat 100. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing atine wis condong menyang aku, intuti ufarikon, manakala kau mengikuti farikon itu sebagian golongan yang besar. Kan manusia itu dihadapkan dua golongan, terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama wa minhum man hadallah. Kalau masuk dalam lingkungan ini aman sampean. Golongan yang selalu hatinya condong pada Allah. Tapi kita suatu saat dimasukkan golongan farikon, sebagian golongan maneh lingkungan yang wa minhum man haqqat minadz-dhalalah, golongan yang lingkungan itu hatinya condong terhadap urusan dunia, hati bukan jasmani. Rupane farikon yang dimaksud yang kedua yaiku minalladzina, saking piro-piro wong ukeh utu alkitabah, utu kang den tekaake sapa ladina alkitabah ing kitab, berarti wong sing hatinya mewah dengan urusan selain Allah.
Bisa ahli kitab berarti wong alim ilmu dohiri. Utul kitab berarti wong mewah urusan dohiriyah dibawa ke batiniah. Ketika saat jenengan iki masuk di dalam golongan ini, ketahuilah yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka nggak suka kamu itu condong nang Allah, hatimu nggak suka. Diseretlah kau bagaimana setelah kau iman menjadi kafir, rohaniyahmu di mata Allah. Artinya mereka nggak sadar kalau mengkafirkan jenengan iki secara hakikat, karena secara syariat bukan termasuk kafir. Artinya apa, Pak? Hatimu akan ditarik supaya berkarakter seperti mereka. Padahal Anda itu ba'da imanan. Anda itu iman sadurunge nang Allah, condong nang Allah. Terus bagaimana kalau kita dihadapkan kondisi lingkungan seperti itu? Bon, Allah wis ngasih jawaban. Mereka itu mesti menarik Anda untuk hati condong min rohibin setelah mingkol bin zahidin Anda. Mereka akan menarik Anda rohaniyahmu supaya condong menyang duniawiyah. Dengan keterangan-keterangan di situ Anda supaya terpengaruh. Terus apa? Bisa menyelamatkan dirimu walaupun dihadapkan lingkungan yang seperti itu. Dijawab oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat berapa itu? Lupa saya. Gini, Rasulullah dan pengikut-pengikut yang menjalankan seperti Rasulullah, yang disebut tabi'ina solihin, beten ngomong masalah dzurriyah dan nasab, ndak. Tabi'ina solihin itu cuman gini, Pak. Alladzina, mereka itu iku yadhkuruna padha njaga dzikire Allah ing Allah. Kiaman, baik dia ketika berdiri, waku'udan ketika duduk, wa ala junubihim, lan ketika dia itu berbaring. Artinya berdiri untuk apa? Macam-macam. Artinya jenengan duduk pas waktu apa? Macam-macam. Waktu berbaring untuk apa? Macam-macam. Berdiri kadang jenengan berjalan, berdiri kadang jenengan sholat, berdiri kadang Anda itu apapun aktivitas itu. Duduk juga begitu, berbaring juga begitu. Berbaring dalam keadaan sakit, berbaring keadaan jenengan ini tidur dan lain sebagainya. Beliau selalu menjaga itu, menjaga zikirnya itu. Lah, zikir yang kumaksud di sini adalah jatuhnya hatimu di su'a ke ain, dirasa sampai pada bertemu. Ini hanya ini caranya. Manakala jenengan kalih kula ini pinginnya selamat dari pengaruh lingkungan, sebab kita itu tidak menutup kemungkinan kalau kita itu suatu saat dihadapkan lingkungan yang tidak bersahabat terkait rohaniah kita, bukan jasmaniah, rohaniah. Kadang-kadang lingkungan bukan orang lain, istri suami kita yang belum sampai di situ ngomel-ngomel. Istri suami kita nggak sadar kalau sebetulnya
kita itu yaruddukum ba'da imanikum kafirin, menyeret kita ya, menyeret dari keimanan ke kufuran. Karena apa? Itu sangat halus urusannya. Entah kalau gini sih jelas, Pak, gak usah sholat sekarang nang masjid, ayo nanggone gerumbul kono ai. Artinya gerumbul kono mujo-mujo utawa mlebu nang agama lain. Secara syariat kan jelas niki. Bukan itu yang dimaksud. Bukan. Yaruddukum. Mereka itu menarik kamu imanikum dari iman yang benar hatimu dijadikan kafirun. Jadi yang menarik gak merasa kalau mengkafirkan jenengan. Kadang-kadang orang dekat kita sendiri. Kadang-kadang. Entah itu orang tua kita. Lah iya. Duweni anak situk gak gelem. Nyambut gawe sing tekun. Penggawaane mangan turu. Kadang-kadang gak gitu tuh ya. Kadang-kadang kita. Ya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Allah sudah memberikan rahasia bahwasanya mereka adalah yaruddu, narik Anda supaya karakter hatimu itu tidak ke Allah. Udah, itu lingkungan yang tidak bersahabat. Tetapi juga Allah memberikan solusi. Banyak ayat solusinya supaya Anda tidak terpengaruh. Ayat lain Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Saukeh-ukeh sebanyak-banyaklah kau berzikir pada Tuhanmu, pada Allah. Berarti piye dimaksud zikir? Ya kesadaran hatimu. Makanya teman-teman thariqah ada yang begini Pak Bu, Gus kula niku sudah kadung zikir siri iku gak isok putus. Saya sadar zikir siri tidak bisa menjadikan solusi untuk masuk di musyahadah wusul pada Allah. Saya sadar kalau kuncinya itu di sirul asr. Tapi aku gak bisa melepas sirul asr, gak bisa melepas zikir sir Gus. Bagaimana? Kumandangno terus. Kumandangno. Ya iki jenenge wong adus bajune sik dipakai. Iso ta Pak ya? Jenengan mandi tapi sik rukuan. Mandi ambek ruku gak apa-apa. Lho carane nyabun ya apa Gus? Ya ojo sing disabun ojo rukuwe klambine ojo. Ya baju apa jenenge badanmu sing kok sabun. Maksudnya apa? Ngeten Pak. Bener lahirmu iku ngomong aku, wong liya ngomong makhluk aku itu. Tapi di dalam hatimu bukan aku makhluk, paham ya? Iki laksana orang yang mandi tapi masih memakai baju. Ya, sekarang pilihin. Kui adus mandi pakai baju atau enggak pakai baju alias dilepas semuanya bajunya, lebih plong mana. Tapi bukan berarti jenengan pakai baju mandi itu disalahkan, tidak. Enggak. Artinya yang kau basuh itu adalah badan bukan kulit, bukan baju. Anda mandi kan macam-macam alasan nih. Entah hawa panas iki ben dadi adem lak ngono nggih. Sing ongkep ben gak ongkep. Sing ana kotorane ben ilang kotorane. Jadi boleh jenengan ini berzikir sirul asrar
jenengan masih memakai zikir sir, nggak apa-apa, karena itu tidak bisa kau lepas. Ya sudah, jalan aja terus. Dan jenengan gak kadik zikir sir, langsung sirul asar mudah, ya udah. Berarti laksana Anda ini mencari sesuatu, segera awak mandi bisa ketemu dengan cara melepaskan baju. Monggo, mana di antara Anda yang ingin pilih? Wa qala aidan, Allah juga mengatakan tentang zikir ini, hanya zikir itu Anda akan bisa bertemu Allah. Berarti kudu dikongkon jaga zikiri. Tetapi perlu diketahui, di dalam kekasih Allah di maqam musyahadah itu ada 3, fana, kamil, baqo. Sebelum dibakok siapapun kita, walaupun sudah tahu masing-masing sistem cara untuk selalu bertemu Allah, selama belum ada dibakok, tetap kita itu diuji Allah lewat lalai. Gak bisa enggak, kecuali jenengan betul-betul sudah dibakok, baru sedikit pun tidak akan terpengaruh dengan lingkungan yang kurang bersahabat, senajan Anda itu masuk dalam lingkungan tersebut. Iki cara istilah ikan, betul-betul ikan yang sudah hidup, bisa hidup di tengah air yang asin, yaitu ikan di laut, baru maksum itu sudah. Setiap detik dia kan interaksi jasadnya terhadap air asin, tapi tidak mempengaruhi rasa di dalam jasadnya ikan tersebut. Alasannya sebab ikannya selalu hidup. Itu yang satu. Terus yang nomor 2, apa mangre lali. Oh, membedakan, gini. Membedakan antara itu dari Allah dan dari nafsu. Mudah. Apapun yang terjadi pada diri Anda, ya, kalau hati kita itu duduk di takholi, jelas dari nafsu. Jelas dari nafsu. Kita tidak melihat apa yang muncul dalam diri kita atau di luar diri kita. Kalau ruhaniyah posisi di takholi loh ya. Takholi itu apa dah? Takholi itu hati kita masih memperlakukan selain Allah. Masih memperlakukan selain Allah itu bisa mendatangkan mudarat dan manfaat. Itu berarti takholi. Atau ringkesnya, dalam diri kita masih muncul keakuan makhluk atas segala apa yang terjadi. Ini jelas datangnya dari nafsu diri kita sendiri. Wes. Yang kedua, ini tujuannya untuk nengeri kalau itu dari Allah ataukah dari selain Allah. Yang kedua, hatimu manakala duduk di tajalli, jelas apapun itu bentuknya, ini semuanya dari Allah. Dari Allah. Apa tajalli? Dalam dirimu itu sudah tidak berlaku makhluknya, berarti akunya Allah dalam hatimu itu sudah tidak ada selain itu, termasuk dirimu sudah lepas apapun tuh Pak ya. Contoh, mensikapi di luar diri Anda, di situ ada maksiat ya, ada taat, ada bala, ada nikmat. Anda kalau hati duduk di tajalli, maka itu datangnya dari Allah. Berarti hukum ini hanya berlaku pada hatimu yang duduk di tajalli.
dan tidak berlaku bagi orang yang duduk di takholi, nggak bisa. Dan atau muncul dalam diri jenengan, perkara apa yang muncul dalam diri Anda, kalau ruhaniyahmu itu betul-betul dikatakan duduk di tajalli, maka hukum itu berlaku pada diri Anda. Hukum yang bagaimana? Hukum yang semua ini datangnya dari Allah. Tapi belum tentu hukum ini akan berlaku bagi orang yang duduk di takholi. Nggak berlaku. Nyun sewu, kita nggak usah bicarakan orang lain, diri kita sendiri. Ketika saat kita masih di takholi dulu, hukum yang mengatakan keakuan Allah dalam hal aktivitas apapun nggak mungkin terjadi dalam dirimu. Mesti dirimu ngomong, ya aku sing sholat, ya aku sing dzikir, ya aku sing semuanya. Jadi hukum yang berlaku pada diri kita adalah hukum pengakuan diri kita. Pengakuan diri Allah nggak pernah terjadi. Tetapi ketika saat Anda sudah ditajalli di sini, maka hukum yang terjadi adalah hanya dari Allah semuanya. Jadi melihat dari arah situ, Pak ya. Tengerane tandanya itu takholi atau tajalli. Ya, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun izin Gus dalam memperkenalkan diri dalam Harsudi, tepatnya di Polo Dusun Janti, Desa Unut, Kecamatan Mojoanyar. Kami mohon maaf dulur-dulur sedaya ingkang rawuh. Derek kajian rutin menika terus mawon kula tasik nderek sekitar 2 bulan berjalan wonten kegiatan menika. Kula menyampaikan di dalam kegiatan kula sehari-hari sebagai Polo Dusun, kami mengalami gangguan dan cobaan. Memang semua dari Allah, Gus. Kami sudah lebih kurang 15 tahun diuji dan coba oleh anak, mintanya ini dan itu. Kami memang percaya adalah kehendak dari Allah. Kami berbasarah diri pada Allah, menekan diri pada Allah, dikir pada Allah, salat semuanya pada Allah. Tapi semakin lama masih menghantui diri saya dan keluarga saya, termasuk istri saya. Kalau minta sesuatu harus dan tidak boleh tidak. Minta sepeda ini harus ada malam ini. Kalau minta uang sejumlah ini harus ada ini. Bahkan saya, nak, ingatlah kalau sudah tua, tolong nak, insya Allah nek biyen aku kuat, nek saya gak duwe, semua ada rezeki dari Allah, nak tolong nak, iling. Aku gak ngerti. Aku sing gerak lo ngene iki memang Gusti Allah. Kadel apa? Itu bicaranya beliaunya. Oleh karena itu Gus, cara kami untuk membina anak seperti itu, membina anak seperti itu bagaimana Gus? Itu caranya. Bahkan kami berusaha kepada termasuk pihak terkait, baik itu di kepolisian maupun juga di dinas sosial, bahkan juga di kesehatan, puskesmas dan rumah sakit. Saya sudah berusaha maksimal. Tapi memang beliaunya ini terus terang gangguan daripada lingkungan yang amat besar, sehingga terpengaruh beliaunya tidak menghiraukan kepada kami sebagai orang tua maupun ibu ayahnya. Bahkan ditentang, dianggap saya sudah meninggal, bahwa saya seperti ini adalah wis kehendakku, aku Allah wis nyiptakno aku koyok ngene iki. Kadel apa kon? Itu jawabnya anak saya. Ya Allah, astagfirullah. Nyuwun pangapunten Gus, nyuwun petunjuk bagaimana cara untuk mengatasi anak seperti itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah memberikan satu pandangan tentang duniawiyah atau tentang anak. Allah pun juga begitu. Kalau Rasulullah memberikan pandangan gini, apa yang kau hadapi terkait masalah duniawiyah, anak ikut duniawiyah,
harta benda duniawi. Itu laksana kau menghadang perkara yang ada kaitannya dengan tsunami. Tahu tsunami? Air laut, gelombang yang besar itu. Laksana kita menghadapi gelombang yang tinggi, yang besar. Gelombang kan macam-macam Pak nggih. Ada gelombang itu tidak terlalu besar, ada yang terlalu besar. Kalau dalam ayat Allah katakan innama amwalukum, sesungguhnya amwalukum, harta benda, wa auladukum, anak, beberapa anak. Sesungguhnya harta benda dan anak-anakmu iku fitnatun, ujian teko aku. Ujian itu datang ada kalanya lulus atau tidak lulus. Kalau jenengan minta solusi bagaimana anak biar tidak seperti itu, biar seperti apa yang kita harapkan, seperti apa yang diharapkan Rasulullah misalkan ya, ben kak ngunu dadi anak sing soleh lah ngoten nggih, gak ngeriwuk atau gak bikin sakit orang tua. Ketahuilah kita sebagai orang tua manusia sifatnya la haula wala quwata. Nggak bisa kita itu merubah anak yang asalnya durhaka terhadap orang tua menjadi nggak durhaka, nggak bisa. Kalau ngomong kita yang merubah, nggak bisa, nggak bisa. Sebab kita la haula, tidak punya daya upaya untuk merubah. Wala quwata, dan kita sebagai orang tua nggak bisa aslinya kekuatan untuk merubah, nggak bisa. Bisanya itu terjadi karena illa bil, datangnya dari Allah. Loh, biar itu datang bagaimana? Lah ini solusinya. Kembali kepada surah Az-Zumar ayat 54. Sering saya katakan. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Pertama kita harus menemui Allah dulu. Karena yang bisa merubah adalah Allah. Yang tadinya kita itu punya wiritan ini terus Pak Yai engko cekne sadar wiritan iki misalnya lah ngaten nggih. Udah sementara waktu abaikan. Moco gini lah kadang ngono lah. Maksudnya abaikan itu bukan harus ditinggalkan, ndak. Abaikan kalau kau yang melakukan, dong itulah maksudnya. Sebab dengan cara begitu kau mudah untuk bertemu Allah. Bertemu Allah. Kalau Anda sudah bertemu, maka tadi saya katakan baru wa aslimu lahu. Kau akan bisa pasrah. Inilah Pak, cara untuk merubah anak itu. Sebab sing gawe ngono ya Allah, sing ngubah ya Allah. Kalau kita melihat dari sisi makhluknya Pak, siapa sih orang tua sing gak getem-getem melihat keadaan anak yang berani bicara kasar terhadap orang? Rasulullah sendiri mengatakan, hei anak,
kau jangan pernah ngomong, berucap dalam lesanmu terhadap kedua orang tuamu cis atau apa, bahasa kasari ojo ngomong dukuri wong tua. Tapi ini terjadi, tidak hanya ucapan, bahkan kadang fisik. Ini dalam sisi syariat memang disebut anak yang durhaka. Sampai berani bicara nadanya di atas orang tua. Bapak Ibu, memang gak mudah, tapi solusi Allah kasih tahu. Bukan kau perkaranya yang bisa merubah karakter anak, bukan. Yang bisa merubah aku, kata Allah. Terus solusinya ya kembali padaku, pasrah nang aku, nanti tak selesaikan. Wis cekai ngomong solusinya, jenengan kedah belajar dari segi apapun yang muncul dalam diri panjenengan atau dari diri anak, lepaslah makhluki. Dengan cara itulah nanti saya katakan, Allah katakan tadi ya, kembali padaku dan berpasrah dirilah padaku. Baru solusinya di situ terjadi. Bukan wirid-wiridmu itu yang kau baca bisa untuk merubah karakter itu, bukan. Memang sengaja anak saya hadapkan terhadap dirimu sebagai ujian terhadapmu untuk padaku. Pertanyaannya, kau melihat anak itu atau tidak? Sekarang gini Pak, anak mintanya sadek saknyak lah ngaten nggih. Ya nek ono lah ngaten nggih. Terus nek gak ono iku lho kaya apa? Kadang juga anak ngancam. Terus bagaimana sikap kita? Oke, kalau memang gak ada, udah jangan hitung-hitungan. Udah adanya apa? Jikalau memang gak ada, ya sudah. Terus gimana lagi? Terus kita pertimbangan ancaman, ya, ancaman dari anak. Kita berarti membahas tentang secara fisik atau secara dohir. Di situ memang ada anjuran. Kalau kau ngerti kalau namanya api itu panas, ya jangan kau dekati api itu. Iki fisik loh Pak nggih. Kau harus menjauh dari api itu. Itu solusi yang terakhir. Solusi yang terakhir karena pertimbangan fisik. Pertimbangan fisik. Nah, ojo ide-ide motor liwat ning embong kok ketubruk nak ngono. Niku ada yang bantah. Numpak ae selamat pisan. Gak oleh minggir-minggir, gak oleh nyedek-nyedek embong gede, embong besar karena banyak lalu lalang mobil-mobil takut ketubruk. Terus ngomong, ben gak ketubruk numpak ae mobil ben gak ketubruk. Ya, awakmu ono Jakarta akhirnya gak ono gini. Artinya apa? Gini. Kalau sudah ada perintah untuk menjauh dari mobil yang lalu lalang, ya jangan lantas kita bantah numpak ae selamat. Oke, kalau mobil seperti itu. Kalau saya kembalikan masalah api, jangan kau dekati api karena api itu panas terus kau itu mlebu ae selamat. Prasaku ya gosong tambahan. Lah gitu. Artinya apa Pak? Kalau kita pertimbangan fisik, kalau memang di titik kita itu di titik yang nol, nggak ada yang ditoleh, ya sudah. Berarti kita menjauh dari api. Sampai kapan? Ya sampai mereda. Sambil nunggu bagaimana Allah
nanti akan membuka pintu hati si anak tersebut. Apalagi katanya anak tadi sampai bilang, yang membuat saya seperti juga Allah lah gitu tuh ya. Loh, jadilah wis genah tuh ya, wis genah. Mestinya yang membuat Anda tidak bisa memberikan apa yang diminta itu ya dari Allah. Mestinya ya kudu imbang. Kok sik muring-muring? Iku berarti wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin, berarti munafik. Sun bikin ini aku ya Allah. Oke, sekarang dihadapkan apa yang diminta tidak ada, iki kok ya sik ngamuk-ngamuk, berarti ucapan di depan itu ucapan wong munafik. Yaudah, jauhi secara fisik. Iku secara fisik loh ya, ngomong secara fisik. Kalau toh memang situasi yang sudah nggak ada jalan, kalau ada jalan ya udah nggak apa-apa. Apa yang bisa kita berikan? Biasa nih Pak, nyun sewu. Mungkin kalau mungkin aku tanya boleh. Kalau tanya loh ya terhadap yang bersangkutan tadi, itu anak kandung sendiri atau tidak? Anak kandung sendiri. Udah, sekarang tak jawab. Sesungguhnya Allah menghadapkan ujian terhadap kita cuman aja dilewatkan anak. Sebetulnya itu Allah kasih sayang pada kita. Dikolep ke urusan dunia. Sebab kalau urusan dunia kita selalu ada, itu akan menghalangi kita, ruhaniah kita pada Allah. Kita harus masuk dalam kasih sayang Allah. Allah kan Maha Rahman, kita Maha Rahim, sudah jelas. Ketika saat kita dihadapkan duniawiyah, kita diambil oleh Allah. Bahkan istilah bahasanya, kita itu wis gak duwe apa-apa, bahkan banyak hutang. Cara orang ekonomi itu sudah jatuh ketimpa tangga, nemen lho, pol nemen nih. Ingatlah, Allah ngepolkan seperti ini, itu sebetulnya bentuk kasih sayang Allah. Apa kasih sayangnya? Kalau kita sadar loh Pak ya, secara rohaninya, jikalau kita nanti dihadapkan Rahman itu tinggi, ya walaupun tidak tinggi lah, serba ada, apa yang dibutuhkan ada. Itu biasanya miturut pandangan Allah akan menghalangi ruhaniah kita untuk pada Allah. Ya ini namanya barzah, penghalang ini. Makanya jenengan kalau sadar di situ ada rohimnya Allah, kasih sayang Allah yang bersifatkan ruhaniyah, jenengan pasti tidak mudah kita itu menyalahkan Allah lewat anak. Sangat dipahami? Iku mungkin sebagai tombone ati sampean mawon supaya jenengan iki kali kula belajar hati ini selalu wa aslimu lahu, belajar untuk mengembalikan semuanya itu karena Allah. Saya akui secara sifat basariah manusia tidak mudah, tapi sesusah sesulit apapun, kalau betul-betul hati kita genahno wa mayyattaqillaha, terus hati sampean iki kembali kepada Allah, dengan cara begitulah nanti perubahan kondisi di tengah keluarga kita akan berubah. Sebab kita tidak tahu, awal kita itu dikatakan orang yang zalim pada Allah, belum tentu di akhir hayat juga loh zalim. Bisa juga di akhir hayat beliau termasuk anak yang kita kan nggak tahu, awalnya aja seperti itu. Tapi ada keterkaitan dengan riyadhah dan dzikir jenengan pada Allah, itu dijawab oleh Allah
pada akhirnya itu menjadi anak yang soleh ing ngersane Allah. Ya bisa jadi toh. Sebab menungso itu gini Pak, asa terkadang apa yang kita anggap baik itu ternyata jelek. Sebaliknya apa yang kita anggap jelek sebetulnya itu Allah datangkan sesungguhnya itu baik buat kita. Contoh anak tadi kan jelek, gak suka kita sebagai orang tua seperti itu toh. Dan itu baik untuk kita sebetulnya. Itu akan kita tahu itu baik manakala kita itu melihat kasih sayang Allah. Mana kasih sayangnya? Jikalau kita itu urusan dunia itu tidak dikolebkan Allah, kita akan jauh pada Allah hati ini. Wis logikaning ini. Kita numpak kapal atau numpak pesawat. Di tengah perjalanan kapal itu mau tenggelam. Bagaimana posisi kita pada Allah? Mesti merapat. Ya Allah, yang bisa baca Yasin nang Allah. Hanya minta pertolongan Allah. Tapi kalau kita sudah aman di daratan, hati kita gimana? Makanya sudah biasa Pak ya, orang itu akan hadir pada kita kalau orang itu sudah kolab bangkrut. Sebab mencari solusi untuk bangkit kembali. Tapi kok nek wis bangkit biasa lali. Laksana kita itu adalah orang pengangguran di jalan. Ada mobil lewat mogok. Pak tolong sampean surung lah ngoten nggih. Jenengan surung terus muni. Dilebokno sampean jero montor. Ditinggal. Waktu soro ya nyurung, waktu gak soro wis muni ya diting. Yes memang iki hukum. Yes kita memang diposisikan Allah untuk menyurung mobil mogok. Setelah gak mogok mesti ditinggal jenengan. Jadi paling tidak matur suwun Pak nggih. Lah wis jangan ta. Ya. Kadang nggih dikai rokok. Tapi nggak mungkin, ayo Pak numpak Pak melok aku nang omahku, nggak mungkin. Ya wis, akhirnya dadal, ngene. Ya wis, memang harus kita lakukan itu. Yes. Jadi Pak, tetap di situ satu sisi jenengan pasrah kepada Allah dengan bentuk pasrah kita harus belajar selalu. Apa yang muncul dalam diri kita dan di luar diri kita datangnya dari Allah, tidak dari anak atau tidak dari diri kita. Itu caranya untuk pasrah. Yang kedua, secara fisik manakala memang sudah situasi sangat 0, min misalnya nggak ada belas, ya wis pertimbangan fisik laksana itu. Api ya harus kita hindari.